Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Andini, saya minta tolong untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Andini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Rani, Adelia, dan Feiza. Kemana? Sakit semua ya? Baik, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, anak-anak, ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Kalian masih ingat pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup? Nah, di antara kingdom-kingdom yang sudah kalian ketahui, mana yang ukurannya kecil atau mikroorganisme? Fungi, Monera, Protista, ada. Nah, ketiga kingdom tersebut ternyata bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan produk dan jasa. Ada yang tahu apa saja? Tempe, tape, yogurt, kecap, nata de coco. Contohnya apa saja yang modern? Cloning, apalagi? Kultur jaringan tumbuhan, apalagi? Insulin, benar sekali. Bayi tabung, benar sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh pemanfaatan biologi di kehidupan sehari-hari anak-anak. Apakah pemanfaatan biologi hanya itu saja? Nah, sangat banyak sekali pemanfaatan biologi. Nah, untuk mengetahui apa saja pemanfaatan biologi di kehidupan sehari-hari, kita akan belajar di bab ini, yaitu inovasi teknologi biologi. Saya akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah menganalisis tahapan cloning dengan benar. Yang kedua, menganalisis pandangan agama, sosial, dan hukum mengenai cloning. Yang ketiga, menciptakan solusi tentang semakin banyaknya satwa yang punah setiap tahunnya dengan benar, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan menjelaskan teknik penilaiannya anak-anak. Jadi hari ini kita belajar berkelompok dengan menggunakan PBL anak-anak. PBL itu dengan metode diskusi presentasi ada 3 yang dinilai, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan juga sikap. Nah, untuk penilaian sikap ada 2 yang saya nilai, ada gotong royong dan bernalar kritis. Kemudian untuk keterampilannya akan saya nilai selama presentasi anak-anak. Yang saya nilai yang pertama adalah isi kesesuaian materi, aturan waktu. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Bu Arum sudah punya artikel yang sudah saya share di HP kalian, bisa dikeluarkan HP-nya, tentang jumlah satwa yang punah. Coba dibaca, saya beri waktu 2 menit saja karena artikelnya sedikit sekali. Tentang jumlah satwa yang punah. Sudah selesai atau belum? Sudah. Baik, sekarang saya ingin kalian mengajukan pertanyaan berdasarkan artikel yang sudah kalian baca. Tunjuk tangan terlebih dahulu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Boleh, Maidina, maju ke depan. Ada lagi anak-anak? Boleh, Lydia, silakan maju ke depan. Nah, baik, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Maidina dulu. Saya Maidina Tikasari, absen 16. Saya ingin bertanya, bagaimana tahapan cloning untuk melestarikan hewan? Bagaimana tahapan cloning untuk melestarikan hewan? Baik, jadi pertanyaannya dihubungkan dengan bab yang akan kita pelajari anak-anak, yaitu inovasi teknologi biologi. Nah, baik, pertanyaan kedua.
Perkenalkan, nama saya Triwahyumo Lydia. Ya. Apakah cloning bisa dilakukan kepada manusia? Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan anak-anak. Bisa duduk. Satu lagi pertanyaannya, silakan yang mau bertanya. Boleh Ismi. Ya, perkenalkan nama saya Ismi Alvinatu Zahra dari absen 12. Pertanyaan saya berhubungan dengan pertanyaan Lydia sama Maidina, Bu. Bagaimana pendapatmu tentang cloning dari sudut agama, sosial, dan hukum? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk ketiga penanya kita tadi. Untuk menjawab pertanyaan 3 tadi, kalian nanti akan berdiskusi secara berkelompok. Namun sebelum kita berdiskusi agar semuanya konsentrasi, semangat, kita senam dulu ya anak-anak ya. Ada yang mau membantu Bu Arum untuk di depan, senam di depan, memimpin teman-temannya, silakan. Boleh? Ayo, ada Lydia, Ismi, dan Putris. Ini namanya brain gym atau senam otak. Ayo harus gerak semua. Sudah cukup anak-anak? Ya, terima kasih ya, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya sekarang saya minta kalian duduk secara berkelompok untuk menjawab 3 pertanyaan yang sudah diajukan 3 teman kalian tadi. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Sudah menemukan kelompoknya semuanya anak-anak? Nah, di pertemuan sebelumnya Bu Arum sudah menginformasikan ke kalian untuk membawa HP dan membawa laptop ya, sudah dibawa. Baik, nah di sini saya memiliki LKPD untuk menuliskan jawaban dari soal tadi yang sudah diajukan oleh temannya. Nah, jadi anak-anak kalian perhatikan LKPD yang sudah Bu Arum bagikan atau bisa melihat di layar proyektor ya anak-anak ya. Di situ ada aktivitas peserta didik. Yang pertama tadi sudah dilakukan ya, membaca tentang hewan yang terancam punah. Kemudian tuliskan pertanyaan yang sudah diajukan 3 temanmu tadi. Masih ingat tadi sudah ditulis? Sudah, baik. Nah, selanjutnya di sini untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, Bu Arum sudah menyediakan 3 sumber belajar anak-anak. Ada tentang artikel ya, kemudian 1 virtual lab tentang cloning. Nah, silakan kalian scan barcode-nya, kemudian dipelajari untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, kemudian jawabannya dituliskan pada bagian bawahnya di nomor 3. Nah, begitu anak-anak ya. Ada yang ditanyakan kelas 10-10? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian mulai dari ini, menyekan barcode yang sudah saya sediakan. Seperti itu. Silakan dijawab. Ini walaupun kalian berkelompok anak-anak, Bu Arum tetap menilai secara individu. Di judulnya nanti ada learn genetik gitu anak-anak. Kelompok 4 ini ya, bisa. Kelompok 6 bisa? Nah, sip. Lima menit lagi ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita di tahap selanjutnya yaitu presentasi anak-anak. Silakan yang mau menjawab nomor 1 terlebih dahulu. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Baik, silakan. Kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kami mengambil contoh pengambilan cloning hewan domba. Di sini kami mendapatkan soal yaitu apakah cloning bisa dilakukan pada manusia? Jawaban yang telah kami dapatkan yaitu bisa, tetapi hanya gen yang bisa dikloning. Untuk individunya tidak bisa, karena aspek anatomi dan fisiologi saja yang bisa disalin. Namun, karakter hingga sifatnya tidak akan 100% sama. Dari segi agama, sosial, dan hukum tidak diperbolehkan untuk mengkloning karena apabila ini diterapkan pada manusia maka akan menimbulkan masalah. Nah, itu tadi ya anak-anak jawaban nomor 1, 2, dan 3 sudah Bu Arum kuatkan juga. Mungkin ada yang ditanyakan dari 10 masih kurang jelas dengan 3 jawabannya. Nggak, sudah cukup ya. Baik, sekarang kita ke tahapan selanjutnya anak-anak, yaitu kesimpulan. Nah, silakan tuliskan kesimpulan dan juga refleksi anak-anak di kertas atau LKPD yang sudah Bu Arum sediakan. Saya beri waktu 2 menit untuk menuliskan kesimpulan dan refleksi. Sudah ya anak-anak ya? Baik, sekarang siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa? Habibi, boleh silakan berdiri Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Habibi, absen 18. Di sini saya akan membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Cloning sendiri memiliki arti menghasilkan individu. Terima kasih Habibi. Bagus sekali dan lengkap kesimpulan dari Habibi ya anak-anak ya. Sekarang kita ke refleksi, siapa yang ingin? Oh ya, boleh. Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Firmanda, absen 4. Refleksi hari ini yaitu kita dapat mengetahui kegiatan pembelajaran hari ini sangat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan kita tentang cloning. Tepuk tangan untuk Andika. Itu tadi refleksi dari kelompoknya Andika, kelompok 7. Kalau kalian sendiri yang lain bagaimana perasaannya hari ini sudah belajar tentang cloning mulai awal tadi sampai akhir, bagaimana perasaannya? Seru, senang, baik. Apa yang membuat kalian senang tentang pembelajaran hari ini? Oh iya, baik. Jadi melakukan virtual lab itu namanya virtual lab. Sebelum saya tutup ya, saya memiliki 3 soal kan dikerjakan sendiri soal evaluasinya anak-anak. Tujuannya untuk mengetahui apakah kalian memang sudah memahami apa yang kalian pelajari hari ini, seperti itu. Baik, sudah cukup, silakan dikumpulkan. Sekarang rencana tindak lanjut anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang cloning hewan, di mana itu merupakan salah satu contoh bioteknologi modern. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat yogurt. Ada yang pernah membuat yogurt sebelumnya? Nah, kita sebelum menutup pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Andini minta tolong untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mengucap yang doa. Terima kasih Andini, terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.